Halo, Assalamualaikum. Nama saya Putri Rohyanti. Saya dari angkatan 2017 kampus di Mata Malang. Kali ini saya akan membahas tentang virus corona atau virus COVID-19 yang sedang menyebar ke seluruh dunia, atau hampir seluruh dunia juga takut ya dengan adanya virus ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang virus corona tidak hanya dari segi keseluruhan aja ya. Jadi kita akan membahas tentang mulai dari penyebarannya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan kondisi lingkungan saat ini seperti apa. Nah, kali ini saya juga tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber saya yang juga teman-teman saya sendiri, yaitu Mas Ridwan, Mbak Agnes, sama Mbak Yulfi. Nah, untuk selanjutnya mari kita telepon satu persatu. Halo, Mbak Yulfi. Ya. Nah, udah terhubung ya sama Mbak Yulfi. Ya. Nah, Mbak Yulfi gimana kabarnya, Mbak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan ke narasumber selanjutnya kita. Ada Mas Ridwan sama Mbak Agnes. Ya. Kita coba hubungi ya. Ya, coba Atau sekalian bareng aja. bareng aja. Oke. Halo Mbak Agnes. Ya, halo Mbak. Ya udah terhubung ya Mbak. Gimana kabarnya Mbak Aku udah Agnes? terhubung. Oh ya, puji Tuhan baik-baik aja sih Mbak. Mbak Agnes sudah ada di Flores atau masih ada di Malang nih Mbak? Kebetulan masih di Malang Mbak. Ya, baik sekali. Nah, untuk selanjutnya ini kan udah terhubung nih dengan dua narasumber. Sekarang kita hubungkan ke narasumber yang terakhir kita, yaitu Mas Ridwan. Halo, Assalamualaikum Mas Ridwan. Ya, waalaikumsalam Mbak Nah, Putri. udah terhubung ya Mas? Alhamdulillah sudah terhubung kok. Oke, jadi kita udah lengkap nih. Di sini ada Mbak Agnes, Mbak Yulfi, sama Mas Ridwan. Nah, ketiga narasumber kita tuh orang yang sangat hebat-hebat sekali. Nah, kita di sini akan sharing-sharing ya Mas, Mbak, tentang virus corona saat ini. Mulai dari kenapa sih awalnya corona kok bisa masuk Indonesia, terus dampaknya seperti apa, kondisi lingkungan di sekitar kita seperti apa. Ya, jadi kita sharing-sharing aja Mbak ya. Santai-santai aja sih, nggak apa-apa. Jadi nanti kita sambil ngasih tahu gimana sih kok bisa virus itu nyebar di lingkungan kita kayak gitu. Nah, virus corona ini kan dia menyerang bagian organ pernafasan kita ya. Jadi secara nggak langsung orang kan nggak tahu nih apa yang dilakukan di luar, apa yang dimakan, berinteraksi dengan siapa, kan nggak tahu. Jadi cepat sekali tuh penyebarannya. Nah, kali ini banyak sekali kasus-kasus di Indonesia mengenai virus corona tersebut, dan bahkan sampai sekarang tuh berita mengenai terjadinya virus corona di mana dan siapa yang terkena itu selalu meningkat. Entah karena kurangnya kesadaran manusia, entah dengan apa penyebab lainnya seperti apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kita harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan pemerintah yang sudah diberikan. Terutama kita harus selalu menjaga kontak sosial kita dengan sesama manusia, baik itu teman, baik itu orang lain, dan bahkan kita harus bisa berjaga jarak dengan saudara-saudara kita dari dimanapun mereka berada. Lebih baik kita menjaga diri kita untuk tetap di rumah saja, dan bahkan kita juga bisa membantu para tenaga medis dengan dan para
pemerintah yang sedang bekerja keras untuk gimana caranya virus ini agar tidak menyebar ke banyak tempat, agar Indonesia ini menjadi aman kembali, seperti itu ya. Nah, untuk saya juga banyak nih yang mau saya tanyakan kepada narasumber kita. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Mas Ridwan. Nah, Mas Ridwan, gimana nih pendapat Mas Ridwan mengenai virus corona tersebut? Dan dampaknya apa sih terhadap Mas Ridwan sebagai mahasiswa yang sekarang ini sedang melakukan aktivitas online ya, semuanya online. Kita juga semua mahasiswa nih melakukan kerja semuanya online. Nah, jadi gimana sih menurut Mas Ridwan dan dampaknya apa aja sih kayak gitu ya? Mohon dijawab ya Mas Ridwan. Dampak COVID sebagai mahasiswa ya. Kalau menurut pendapat saya sih ya, yang pertama mungkin kesulitan untuk menerima materi dari dosen, dan juga mungkin kesulitan untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Karena kan kalau misalkan kita materi kuliah langsung kan, kalau ada yang bingung kita bisa langsung bertanya, sedangkan kalau online kan kita mau bertanya juga kadang itu apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang didengar dosen, karena ya faktor pertama mungkin bisa saja kan kendala internet kayak gitu, mungkin jaringannya kurang stabil atau gimana kayak gitu kan. Kadang juga kita sebagai mahasiswa itu kayak mau bertanya juga nggak enak, karena mungkin ya itu tadi sih, mungkin pendapatnya apa yang kita terima juga dari feedback jawaban itu mungkin kurang dapat dimengerti juga kayak gitu sih, karena ada kendala online kayak gitu. Terus untuk pengerjaan tugas ya, yang biasanya kita bisa diskusi sama teman-teman di kampus kayak gitu, mungkin kalau masih ada yang bingung bisa diskusi, tanya langsung kepada dosennya. Nah, itu kita saat ini kan nggak bisa melaksanakan itu, jadi ya semampu kita untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Dan lebih kebanyakan sih individu, mungkin ya bisa sih tanya-tanya ke teman, cuman ya menurut saya juga kurang maksimal kayak gitu. Untuk dampak yang lain sih mungkin kalau bagi mahasiswa ya cuman itu sih, selain akses internet yang terbatas, mungkin yang lebih berdampak menurut saya itu ya dari kampusnya sendiri, karena adanya COVID ini kan waktu pandemi juga pas kita di kampus juga waktunya penerimaan mahasiswa baru kayak gitu kan. Jadi mungkin kemungkinan kampus untuk mencari mahasiswa juga akan kesulitan kayak gitu ya. Ya mungkin untuk yang bakalan nonton video ini ya mungkin untuk pemerintah bisa lah menetapkan informasi bagaimana sih nanti untuk pendaftaran online untuk kampus itu bagaimana, untuk sekolah-sekolah yang di bawah kita bagaimana kayak gitu ya. Mungkin sosialisasinya lah yang ditunggu dari pemerintah kayak gitu ya. Mungkin untuk dampak mahasiswa ya kayak gitu sih. Tapi kan kalau menurut saya sih untuk mahasiswa di kampus Timata itu alhamdulillahnya kampus IT, jadi untuk mahasiswanya dalam metode pembelajaran daring ini itu kayak sudah terbiasa kayak gitu untuk online. Misalkan ada mata kuliah di Google Classroom atau di Meet, itu mahasiswanya udah familiar untuk online. Yang saya sayangkan itu ya untuk adik-adik tingkat kita yang misalkan SMA, SMP, SD kayak gitu ya, karena yang saya alami juga kan, saya juga ngajar ekstrakurikuler kayak gitu di SMK. Nah, untuk bahan ajar itu masih kesulitan, karena ya salah satunya kan untuk siswa di SMP, SMK itu kan masih beberapa yang memiliki akses internet kayak gitu. Misalkan ada yang nggak punya HP, yang masih pakai HP orang tua dan terbatas koneksi internet kayak gitu. Jadi sangat susah lah untuk kita daring secara online kayak gitu ya. Mungkin
Tapi mungkin untuk program pemerintah yang saat ini masih jalan itu juga bisa diteruskan, kayak ditayangkan di TV itu juga masih bisa lah dikembangkan kayak gitu. Karena ya itu penunjang pendidikan kan, kalau kita daring online ya nggak semuanya itu bisa mengakses melalui internet kayak gitu. Ya mungkin itu saja sih yang menurut saya sangat berdampak untuk mahasiswa, ya bukan mahasiswa aja sih, ya untuk pelajar di Indonesia saat ini kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan kedua ini mengenai tentang masih dampak virus corona. Nah, Mbak Yulfi kan masih ada di luar kota tuh, ada di Blitar, di kota Blitar. Nah, Mbak Yulfi, apakah di Blitar, di kota Blitar ada nggak orang yang terkena corona karena sebab-sebab tertentu seperti itu? Contoh kayak ada orang yang bepergian jauh, terus ada orang yang nggak mematuhi peraturan kayak gitu. Ya, gimana Mbak? Menurut Mbak Yulfi? Dari ekonomi, terus lingkungan sekitar. Kalau di daerah saya itu yang terpapar virus sih emangnya tidak ada. Mungkin daerah daerah sebelah virus itu menyebarnya itu mungkin dari rentan umur yang rentan. Nah, kita sudah mendengarkan dari Mbak Yulfi sama Mas Ridwan. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai tentang social distancing yang ada di sekitar Mbak Agnes tuh. Mbak Agnes kan dekat sama kampus ya Mbak ya. Masih ada di kontrakan kan ya? Di kosan maksudnya. Ya. Nah, itu gimana Mbak? Cara social distancingnya di sana gimana? Apa ditutup portal-portal kayak gitu di setiap gangnya? Apa ada peraturan-peraturan tertentu dari pemerintah? Oh ya, ini Mbak, untuk pertanyaan Mbak soal social distancing sendiri, kalau di daerah sini sebetulnya sama aja sih, sama semuanya. Dan apa yang dikatakan Mbak tadi itu juga ada benernya juga. Mau nggak mau sebagai warga negara Indonesia, memang kita harus ikut andil dalam upaya penanganan virus corona. Ya, salah satunya dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu penerapan pembatasan sosial atau yang sering dikenal dengan social distancing itu sendiri. Terus alasannya kenapa pemerintah menerapkan social distancing ini sendiri itu sebenarnya kita juga tahu sendiri kan ya, karena emang virus ini tuh susah buat diprediksi. Terus cara penularannya itu sebenarnya menjadi salah satu kebiasaan kita sehari-hari. Kayak gampangannya tuh kita cuman kayak berjabat tangan doang, itu tuh bisa nular sebenarnya virusnya kan. Jadi mau nggak mau ya kita emang harus di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, bahkan belanja pun emang harus dari rumah. Tapi ya untungnya sekarang kan teknologi kan nggak kayak dulu yang apa-apa sulit kan. Kalau sekarang kan semuanya dimudahkan karena teknologi kan. Kalau social distancing di RT RW ku sendiri sebenarnya mungkin sama kayak yang lain ya. Semuanya emang harus dirumahkan. Terus sekarang tuh lebih sering kayak seminggu sekali ada penyemprotan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada penyemprotan disinfektan kayak gitu-gitu kan. Terus kalau di sini juga kalau misalnya ada tamu dari luar RT gitu, emang harus lapor ke bagian RT atau bagian RW yang mengurusi lingkungan sini kayak gitu. Soalnya benar-benar harus tahu kesehatannya, orangnya dari mana, atau mungkin saja mereka kan habis berkunjung kemana gitu kan, kita nggak tahu kayak gitu. Terus kalau di depan gang itu emang disediain buat tempat buat nyuci tangan kan, jadi tiap kali siapa aja masuk emang wajib nyuci tangan di situ kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk portal sendiri sih mungkin bukan karena
virus corona sih, lebih ke karena kemarin-kemarin itu lagi marak-maraknya banyak maling-maling motor dan lain-lain kan. Jadi setiap gang itu disarankan buat bikin portal kayak gitu. Mungkin dari saya itu aja sih Mbak, cerita tentang social distancing yang ada di sekitar saya. Sebenarnya perlakuan setiap daerah sama aja sih, karena ini kan kebijakan dari pusat kan ya. Tinggal dari kita aja gimana caranya biar kita bisa jaga kebersihan, sering cuci tangan, sering patuhi peraturan dari pemerintah kan. Karena itu merupakan salah satu kontribusi kita buat mereka-mereka yang lagi berjuang di garda terdepan kayak para medis, pemerintah, gitu-gitu kan. Mungkin itu aja sih Mbak. Fuck her in the Benz.